Megawati sampai terkejut. Ternyata ini yang menyebabkan Prabowo Gibran bisa menang. Presiden Joko Widodo berjasa. Isu dugaan pelanggaran HAM, anti demokrasi dan dinasti politik yang dilekatkan kepada pasangan Prabowo Gibran tidak mempengaruhi elektabilitas keduanya. Berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, mereka meraih lebih dari 50% suara. Tak diragukan lagi bakal satu putaran. Lantas, mengapa Prabowo Gibran bisa meraup suara yang begitu besar di tengah terpaan sejumlah isu miring yang gencar dihembuskan selama Pilpres berlangsung? Lewat video ini, Anda akan mendapat secuil analisis bagaimana taktik Jokowi mengalahkan kelompok profesor dan intelektual serta masa depan hubungan Jokowi versus Prabowo usai Pilpres berlangsung. Jika mau jujur, sebenarnya Prabowo Gibran secara personal adalah dua sosok yang tidak laku dijual dalam pasaran politik Indonesia. Secara rekam jejak dan pengalaman, keduanya kalah jauh dari Ganjar Mahfud dan Anies Cak Imin. Saya yakin tim Prabowo Gibran sudah menyadari ini sejak awal. Namun dukungan Presiden Jokowi lah yang membuat pamor keduanya naik dan diterima oleh masyarakat. Bukan rekam jejak Prabowo atau Gibran lagi yang dipertaruhkan, tetapi rekam jejak dan citra Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia kurang lebih 10 tahun ini. Ya, dengan tingkat kepuasan lebih dari 80%, Jokowi berhasil menggeser pemilih nasionalis yang sebelumnya ke Ganjar menjadi memilih Prabowo. Alhasil, kebanyakan masyarakat memilih Prabowo Gibran karena percaya sama Jokowi. Mereka yakin dengan dibackingi Jokowi, keduanya mampu menjalankan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, rakyat pemilih percaya bahwa Prabowo Gibran adalah bagian dari grand design Jokowi untuk melanjutkan program dan cita-cita Indonesia. Kita sepakat bahwa pemilu adalah perang merebut kepercayaan publik melalui narasi dan isu. Maka tak jarang terjadi narasi kontra narasi, isu kontra isu selama Pilpres 2024 berlangsung. Lantas, mengapa Prabowo Gibran tetap menang meski dihantam berbagai isu negatif? Pertama, demokrasi bukan isu penting bagi banyak orang, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Gerakan kritik Jokowi yang serempak dilakukan oleh para profesor di sejumlah kampus jelang pemilihan nyatanya tidak mampu mengubah drastis suara Prabowo Gibran. Malah gerakan ini mendapat reaksi negatif masyarakat yang lebih mementingkan bansos atau perut daripada isu demokrasi. Dalam pikiran mereka, lebih baik makan dulu daripada membahas masalah demokrasi. Ya, saya pun teringat dengan Julius Caesar, seorang diktator Romawi dengan kata-kata bijaknya, beri rakyat roti dan sirkus, maka semuanya akan beres. Presiden Jokowi menghadirkan pemerintahan model roti dan sirkus. Seperti rakyat Romawi akhir abad pertama, mereka lapar dan meratap, tapi disuguhkan tontonan di Koloseum dan dibagikan roti gratis, apalagi makan siang gratis. Alhasil, sejumlah persoalan dalam rekam jejak Prabowo Gibran hanya dibicarakan dan menjadi kegelisahan kelompok kelas menengah berpendidikan kritis, bukan menjadi masalah akar rumput. Isu demokrasi seperti hak asasi manusia, konflik kepentingan, dan moralitas pejabat negara tidak dibicarakan oleh sebagian besar masyarakat ekonomi bawah dan kelompok berpendidikan rendah. Hal ini pun didukung hasil survei ekonomi nasional Badan Pusat Statistik tahun 2021 bahwa setidaknya 7 dari setiap 10 orang penduduk Indonesia
adalah orang dengan pendapatan menengah ke bawah. Kedua, selama 10 tahun memimpin, Jokowi sudah terlanjur disukai masyarakat. Penampilan dan gaya komunikasinya yang sederhana dan tanpa jarak dengan rakyat menjadi antitesa dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang terkesan elitis dan menjaga wibawa. Jokowi tampil apa adanya dan berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana. Hal ini didukung oleh latar belakangnya yang juga sederhana, bukan anak ketua partai, apalagi anak pejabat negara. Terlepas dari plus minus kebijakannya, namun kesan inilah yang paling membekas di benak rakyat. Apalagi selama 10 tahun cerita tentang keunikan, kesederhanaan, keberanian, dan kerja nyata Jokowi terus digaungkan oleh para influencer dan media. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan citra positif terhadap Jokowi. Jadi, jangan heran jika isu mahkamah keluarga dan dinasti politik tidak mudah mendarat dalam pikiran masyarakat. Masa 10 tahun berbuat baik hanya dihapuskan oleh isu dinasti politik yang cuma sebulan. Kira-kira begitulah yang terlintas di benak rakyat. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Jokowi, maka isu dinasti politik adalah masalah sepele bagi rakyat. Toh, hampir semua politisi mengkaderkan anaknya menjadi pejabat. Dominasi pengaruh Jokowi dalam Pilpres 2024 ini pada akhirnya membawa petaka bagi Prabowo. Dampaknya, Prabowo mau tidak mau harus selalu dibawa bayang-bayang Jokowi jika mau tetap langgeng dalam kekuasaan. Masalahnya, apa Prabowo bisa seperti Jokowi? Apa iya Prabowo mau menjadi presiden bayangan? Disinilah letak dilema Prabowo. Jika memang Prabowo mau dikenang sebagai presiden bayangan, tentu hal ini tidak menjadi persoalan. Tapi jika Prabowo tiba-tiba mengubah haluan, apalagi ingin menghindar dari bayangan Jokowi, maka disinilah persoalan tercipta. Suatu saat, persaingan Jokowi versus Prabowo akan terjadi. Yang jelas drama politik baru saja dimulai. Saya jadi tidak sabar menanti episode berikutnya. Presiden Joko Widodo saya sangat kenal. Saya sangat kenal. Saya sangat kenal. Beliau, saya katakan, pekerja yang sangat keras. Tidak ada capeknya. Menteri-menterinya kewalahan ikut beliau. Presiden Joko Widodo berjasa bagi Indonesia. Benar-benar nggak nyangka ini ternyata